Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunji qailaha min ahwali dunya wal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. Wa ba'du. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita selalu panjatkan, yang dengan puja-pujinya insya Allah melindungi kita dari berbagai mara bahaya yang mungkin terjadi di tengah-tengah kita. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kajian online SBBQ sehat dan bahagia dengan barokah Al-Quran pada sesi ke-12 ini kita akan melanjutkan kajian tentang bahaya nafs ain, nafs dan ain. Ini kita menuki kepada masalah pribadi kita masing-masing dan di keluarga kita masing-masing. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini yang ingin saya angkat adalah penyakit ain atau juga disebut dengan nafs, ya. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, ya, ayat 76 sampai ayat 81 yang menceritakan tentang Qarun. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Qarun ini orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perkataannya sendiri. Dia membanggakan dirinya, lupa pada Allah, kepada sang pemberi nikmat. Sehingga hartanya yang sangat banyak itu ditelan bumi seketika tidak lama setelah ia mengucapkan kalimat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Qarun diingatkan oleh masyarakat, terutama para ulama, jangan berbangga dengan harta itu karena itu harta dari Allah Subhanahu wa taala. Qarun malah menimpali nasihat para ulama itu dengan kalimat innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan nikmat ini karena saya tahu ilmunya. Cara mendapatkannya saya tahu karena saya begini begitu. Nah, kebanggaan inilah yang menjadikan mara bahaya baginya. Nanti dalam istilah ilmu ruqyah ini disebut dengan penyakit disebabkan an-nafs, bagian dari al-ain yang diberitakan oleh Rasulullah. Nanti kita akan bahas dalil-dalil. Yang kedua adalah peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala berikan informasinya pada surat Al-Kahfi ayat 32 ya sampai ayat 43 tentang dua orang yang mempunyai dua kebun. Masing-masing kebun itu mereka olah. Lalu salah satu di antaranya pemilik kebun ini saat diingatkan oleh saudaranya tentang bagaimana perlunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu malah sombong. Dia berkata, ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafar. Saya ini lebih banyak hartanya daripada kamu. Kamu kok nasihatin saya? Wa a'azzu nafar, dan saya lebih mulia dari kamu. Ya, dari sisi sosial. Jadi jangan berani-beraninya nasihatin saya. Ya. Saat dikatakan bahwa kebunmu tuh bisa hangus tiba-tiba, dia mengatakan ma'adzunnu an tabida hadhihi abada. Ya, saya pikir tidak akan terjadi
apa yang kamu khawatirkan itu. Nah, namun dalam ujung ceritanya, ya, kebunnya tiba-tiba hancur berantakan dan tidak bisa dipanen. Nah, ini para ulama menyebutkan sebuah teori bahwa ada serangan bahaya dari kesombongan diri, ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah timpakan kehancuran pada orang yang seperti ini. Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini dalam teori ruqyah disebut dengan an-nafs, bagian dari ain yang membahayakan pada dirinya, ya, karena dia ujub, karena dia bangga diri. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran ketiga yang ingin saya angkat pada kesempatan ini dari juga berita dari Al-Quran, baik kaitannya dengan keluarga, adalah apa yang terjadi pada kakak beradik antara Qabil dan Habil, ya. Itu antara Qabil dan Habil kita sudah tahu kisahnya, ya, bagaimana Qabil dan Habil ini iri terhadap keputusan ayahnya Adam, ya, untuk nikah silang, di mana Qabil punya kembaran, Habil punya kembaran. Nah, kalau mereka diperintahkan untuk menikah, itu silang. Qabil mendapatkan perempuan yang kembarannya Habil yang kurang enak atau kurang indah, kurang cantik. Singkat cerita, kemudian mereka iri, ada yang iri di antara mereka, Qabil dan Habil ini. Lalu kemudian mereka disuruh takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh siapa? Nabi Adam, ayahnya. Dan ternyata kemudian salah satunya diterima, yang lainnya ditolak, ya. Maka kemudian yang ditolak ini muncul hasud, digoda oleh setan, dirasuki juga oleh setan, terjadilah pembunuhan terhadap yang kurbannya diterima, yaitu Habil. Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, kisah itu dalam keluarga, ya, ada hasud di dalam keluarga kakak beradik yang menyebabkan terbunuhnya salah satu di antara keluarga itu. Kisah yang kedua adalah yang terjadi pada anak-anaknya Nabi Yakub, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya, ya, yang Allah ceritakan dalam surat Yusuf. Kalau tidak salah di dalam ayat ke-8 itu, saudara-saudaranya Yusuf berkata, "Izqalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah." Jadi kata mereka, ini kayaknya Yusuf dan saudaranya dan adiknya Benyamin itu lebih dicintai pada bapak kita dibanding dengan kita, padahal kita masih saudara. Nah, hasud mereka ini, sifat iri mereka ini dirasuki setan yang kemudian mengakibatkan mereka melakukan makar. Yusuf dibuang ke sumur, masih kecil saat itu, sampai mereka terpisah. Ya, ceritanya panjang, tapi yang ingin kita angkat adalah bahwa ada sifat hasud di keluarga, di anggota keluarga yang menyebabkan terjadinya sejarah yang memilukan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di kita sudah mendapatkan yang kedua, ya, yaitu tentang ainul hasad, ya, sakit ain yang ditimbulkan oleh sifat hasud yang muncul dalam keluarga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita perkuat teori dalam ruqyah ini. Ada sakit karena ain,
ada sakit karena nafs. Ya. Bedanya antara ain dengan nafs ini. Jadi kalau nafs ini maksudnya adalah sakit yang ditimbulkan oleh ujub, kebanggaan diri seseorang pada dirinya. Ya, dia bangga diri. Orang misalnya tiba-tiba dia bangga dengan hasil karyanya. Ya, kebanggaannya ini ya menjadikan setan merasukinya lalu menyakitinya. Ini kisah atau testimoni yang pernah saya lakukan. Ada seorang ibu yang mengeluhkan kakinya tiba-tiba tidak bisa bergerak, sakit, lemes, kehilangan tenaga. Setelah saya selusuri pada saat proses ruqyah, ternyata permasalahannya dimulai dari si ibu muda ini masak sayur yang menurut dia ini sayur sangat enak. Lalu kemudian dia panggil suaminya, lalu kemudian suaminya memujinya, dan si ibu ini begitu bangga dipuji oleh suaminya, dia lompat, hore gitu, saya berhasil. Kemudian dia ternyata setelah itu lemes, sampai akhirnya kemudian sayur yang enak dimasak itu nggak sempat termakan karena sibuk ngurusin si ibu yang sakit ini. Itu awal pula sakitnya. Ini kenapa? Karena ada nafs yang membunuh dirinya. Nah, yang boleh jadi juga yang kedua yaitu ain. Ya, kalau ain ini ada ainul ujub, ada ainul hasad. Ain disebabkan karena ujub, ain disebabkan karena hasud. Ya. Yang bangga diri tadi. Jadi membanggakan ya. Begitu suaminya memuji dia, lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian yang tidak dikaitkan dengan nama Allah ini dimanfaatkan oleh setan untuk menyerang yang dipujinya. Makanya dalam sabda Rasulullah SAW, saya lupa perawinya, bahwa at-tamaduhu dzabhun bighairi sikin. Memuja-muji seseorang itu hampir sama dengan menyembelih tanpa pisau. Ya, menyembelih tanpa pisau. Artinya bisa kena ain orang yang dipuji itu. Ya. Nah, dalam keluarga kadang seperti itu. Ada ibu yang memuji anaknya. Duh, anakku cantik sekali. Sebelum berangkat sekolah, ya, jam 9 ditelepon dari sekolah, Bu, anaknya terjadi kecelakaan. Ya, tiba-tiba dia tersungkur dan mukanya bungsur semua. Nah, ini dampak ain karena pujian ibunya. Ya. Nah, yang satu lagi adalah ain karena hasud. Ain karena hasud. Ada kedengkian, ada iri di anggota keluarga itu. Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang atau mara bahaya yang harus kita waspadai terjadi di rumah kita. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diruqyah ya oleh malaikat Jibril. Bagaimana yang banyak dikisahkan ya. Bunyi ruqyahnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'zi, min syarri kulli nafsin au ainin hasidin. Allahu yashfi, bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Yang ingin saya garis bawahi adalah doa malaikat Jibril kepada Rasulullah ini. Min syarri kulli nafsin wa au ainin hasidin. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sakit ini bisa jadi min syarri kulli nafs. Ya.
Jadi ada sakit yang ditimbulkan oleh nafs, gitu. Atau oleh ain hasid, karena ada kebanggaan, ya, atau karena ada orang hasud yang memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dalam Tarikhul Khulafa bahwa ada Khalifah Sulaiman yang saat ia jadi khalifah, kemudian dia berkaca. Dalam saat dia berkaca itu, setelah beres suatu ketika telah berdandan gitu, dia di kaca lihat kalau dulu ada Khalifah Abu Bakar, dikenal sebagai khalifah yang sangat agung, khalifah pertama Rasulullah. Ada Khalifah Umar, khalifah yang sangat pemberani, dan terus kemudian dia sebutkan satu persatu khalifah-khalifah itu, lalu dia mengatakan, tiba pada saatnya saya adalah khalifah yang termuda dan terganteng. Setelah dia mengucapkan itu, 1 bulan kemudian Khalifah Sulaiman ini meninggal dunia. Itu kata para ulama boleh jadi adalah karena nafs yang menyerangnya. Para kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita bahwa al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Sakit ain bisa sampai membuat seseorang mati, itu hak, benar adanya. Walau kana syai'un, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain inilah yang akan mendahului. Artinya begini, bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang menjadi kuncinya sebetulnya. Namun kunci ain kunci suatu kejadian ini, ya, ini qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berkaitan dengan ain. Makanya penyakit yang ditimbulkan ain ini harus ada di dalamnya beberapa unsur. Yang pertama adalah bahwa itu sudah takdir Allah, unsur takdir, ya, unsur takdir. Ya. Yang kemudian yang kedua adalah ada nikmat. Ini nanti berkaitan dengan nikmat, karena ain ini berkaitan dengan nikmat, nikmat sehat, nikmat bahagia, ya, kenikmatan harta benda, nikmat jabatan, ya, ini ada unsur kenikmatan. Yang kedua ada unsur nafsu, orang yang melempar ainnya, apakah itu dirinya atau orang lain atau bahkan jin dan manusia, jin dan hewan. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana ain yang ditimbulkan oleh jin. Jadi ain oleh yang ketiga ini, orangnya pelempar ain. Ya. Kemudian berikutnya adalah ada perkataan. Perkataan itu bisa terucapkan, bisa gerentes dalam hati, seperti ucapannya Fir'aun, innama utituhu ala ilmin indi. Ya. Ada ucapannya, ada hasud yang disampaikannya. Kemudian yang kelima adalah ada faktor setan yang memanfaatkannya. Ada faktor setan yang memanfaatkannya. Jadi Ibnu Qayyim itu memberikan definisi begini, bahwa ain atau nafs itu adalah seperti sihamun takhruju min nafsil hasidi wal ain. Satu panah yang keluar, yang melesat dari jiwanya orang yang hasud atau orang yang ain. Jadi ada orang hasud, ada orang ain. Orang hasud itu pasti dia punya sifat dan bisa menjadi pengantar dan pelempar ain apabila ia hasad, saat hasudnya. Ya, sementara ain ini belum tentu dia ini orangnya hasud. Kenapa? Karena dia memuji dirinya.
Ya, ini jadi dia ain pada dirinya sendiri. Kemudian orang lain, ibu memuji anaknya, suami memuji istrinya, itu ain. Ya, rakyat memuji pimpinannya, audien memuji penceramahnya. Ini ada ain, ain. Nah, apakah ain ini kemudian akan mengenai manusia yang dihasudinya atau yang ma'innya, yang dilihatnya? Itu kadang kena, kadang tidak. Ya. Apa yang menyebabkan dia kena, apa yang menyebabkan dia tidak? Nanti kita bahas ya. Faktor yang membuat dia kena tentunya adalah karena ada faktor setan yang mengerjakan ini. Setan yang memanfaatkan momentum itu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Setan itu senantiasa hadir, menghadiri kalian dalam seluruh urusan-urusan kalian, ya, yang kalian lakukan. Jadi kalau misalnya ada orang yang hasud kepada seseorang, kemudian setan itu kebetulan ada di situ, ya, maka terjadilah. Sebenarnya digambarkan oleh seorang penulis buku. Misalnya ada seorang yang sedang makan, begitu dia lahapnya makan, lalu ada orang yang melihatnya. Kebetulan setan sedang ada di situ. Ya, wah kamu ini makannya rakus banget, ya kan? Nah, ini kalimat buruk ini dari orang yang ngomong tadi dimanfaatkan oleh setan sehingga kemudian yang diomonginnya ini, yang lagi makan itu sakit karena ada serangan setan yang memanfaatkan kalimat atau pandangan jiwa si ain tadi. Ya. Ini terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bahas pada ain dari orang lain, dari jin dan binatang. Nah, kita sedang membahas dalam bagaimana ain di keluarga. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi satu rumah dan ada anak yang sedang menjerit-jerit nangis. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak ini coba segera diruqyah karena dia kena ain. Dalam kesempatan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi satu keluarganya, ya. Kata Rasulullah, kok saya melihat anak-anak saudaraku ini kurus-kurus. Apakah karena mereka ditimpa kemiskinan sehingga kesulitan memberi makan anak-anak? Dijawab oleh keluarganya bahwa tidak ya Rasulullah. Ya. Mereka ini kurus-kurus tiba-tiba saja. Ya. Tiba-tiba saja. Karena ada ain yang mengenai mereka. Jadi masyarakat Arab itu sudah sangat kental dengan penyakit ain ini. Kata Rasulullah, arqihi. Kalau begitu ruqyah mereka. Solusinya ruqyah. Penyakit yang disebabkan ain ini sulit untuk diobati secara medis. Nah, maka kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kalau penyakit ini juga bisa muncul ain itu orang pada dirinya sendiri. Ya, ada ain yang dari ayah kepada anaknya, dari anak kepada ayahnya. Ini bisa terjadi, maka kita perlu waspada, ya, waspada. Nah, bagaimana cara kita agar terlindung dari ain ini, ya, dari penyakit ain dan nafs ini? Yang pertama adalah bagaimana kita sering-sering mensucikan jiwa kita, jiwa keluarga kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tazkiyatun nafs, ya, dilatih bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para ayah agar adil di antara anak-anaknya. I'dilu baina akhawai, baina auladikum. Berbuat adillah antara keluarga-keluarga kalian. Ya, berbuat adil. Seorang suami
kalau istrinya lebih dari satu, suruh berbuat adil. Jadi, supaya tidak terjadi hasad. Jadi kalau ada hasad di rumah, itu akan mudah dimanfaatkan oleh setan. Jadi ini dulu, bersihkan dulu jiwa-jiwa hasud ini. Yang kedua juga, selain membersihkan jiwa hasud dengan tazkiyatun nafs ini adalah terbersihkan dari bangga diri. Ya, terbersihkan dari bangga diri. Kenapa? Karena semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya nikmat dari Allah. Maka kita ajarkan juga anak-anak kita itu bagaimana sering-sering memuja-muji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang didapatnya. Ya, misalnya bapaknya bawa oleh-oleh, gitu kan? Kita sampaikan kepada anak kita, suruh terima kasih, ajari terima kasih dan ajari juga hamdalah, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan apabila kita bersin, baca hamdalah. Kemudian dijawab oleh yang di rumah, yang dekat dengan dia dengan yarhamukallah. Kemudian dijawab lagi dengan yahdikumullah. Ya, saat dapat baju, ya, alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketiga adalah keluarga kita ini harus dibiasakan untuk isti'adzah. Ya, biasakan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, saling memperlindungkan. Perlindungan yang harus dibaca oleh bersama, setiap anggota keluarga itu harus baca isti'adzah itu dengan al-mu'awwidzah. Ya, ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, maka Allah akan menurunkan penjaga buat dia. Siapa yang baca kulhu, qul falaq, qul rabbin nas, al-mu'awwidzat di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali, bahkan ada menjelang tidur juga, ya, maka kafatah, maka Allah akan mencukupkan dia. Ya, Allah akan jaga. Nah, terkadang kan kita lupa dengan bacaan-bacaan yang sangat sederhana ini. Ya. Minimal yang paling pendek, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan apabila anak-anak kita belum bisa isti'adzah sendiri, ya, karena masih bayi, ya, ibu-ibu yang sedang hamil, ya, pegang perutnya. Kalau yang anaknya sudah lahir, pegang jidat anaknya. Ya, baca apa yang dibacakan oleh Rasulullah terhadap Hasan dan Husain, dan kata Rasulullah ini juga dibacakan oleh Ibrahim terhadap Ismail dan Ishak. Apa itu doanya? U'idzukuma di kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin la. Aku perlindungkan kamu wahai anak-anakku dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan syaitan, wahamatin dan binatang berbisa, melata, wa min kulli ainin lama, dan dari setiap ain, ya, setiap ain lama yang bisa mencelakakan. Jadi ain ini tidak mesti dari orang hasud, ain ini tidak mesti dari orang buruk, ain ini bisa muncul dari orang soleh. Ya, ain ini bisa muncul dari orang soleh. Ain ini tidak juga harus hadir dari orang lain. Bisa jadi ain ini dari dirinya sendiri terhadap dirinya. Ain ini juga bisa datang bukan karena berhadap-hadapan saling melihat saja, tapi ada ain minha, ada ain hasid, ada mata yang hasud, bisa terjadi dari orang buta. Misalnya ibu-ibu mengupload bajunya yang baru di Facebook, lalu wah saya cantik banget ya dengan baju ini, itu. Nah, kan ada orang yang hasud, cantik apa kamu, mudah-mudahan kamu langsung petot. Nah, bisa jadi omongan orang hasud ini mengenai ibu. Tapi apabila ibu membaca apa yang tadi saya sampaikan, isti'adah tersebut, maka lemparan ain ini terhambat dan tercegah dengan doa kita. Nah, ini kita perlunya ain. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana ciri-cirinya orang yang bahwa dia kena ain, sakitnya karena ain, karena ada nafs, dan bagaimana cara pengobatinya. Ya, saya karena waktu yang sangat mendesak, saya sebutkan secara global saja. Yang pertama, kalau sakitnya tiba-tiba terjatuh,
ya, pingsan, kemudian di badan terasa sangat kedinginan atau sangat kepanasan, atau ada istilahnya wasab. Wasab itu sakit yang bergantian, hilangnya bukan karena sembuh tapi pindah ke tempat yang lain, sakit bergantian. Habisnya sakit A berganti dengan sakit B bukan karena diobati, ya, itu begitu. Kemudian ada bari'ah yang kurus tiba-tiba, kemudian ada sub'ah, ya, tiba-tiba ada ngegelowong hitam di muka misalnya, ya. Lalu kemudian ada perubahan yang tiba-tiba jadi keriput, kematian tiba-tiba, atau menangis terus-menerus tidak tahan, ya, menangis terus-menerus, atau ingin menghindar dari publik, ketakutan, biasanya dekat dengan orang lain, biasanya adyar, kemudian dia nggak mau bergaul dengan orang lain. Termasuk ain adalah kejadian-kejadian aneh pada barang-barang milik kita, ya. Ini HP kenapa tiba-tiba mati, ini mobil kenapa nggak bisa jalan, ada masalah apa gitu, diperiksa segala macam, nggak, udah dibiarkan, kemudian tiba-tiba dibunyikan lagi, bunyi. Nah, jadi ini ada terhadap barang-barang di rumah kita juga bisa terjadi ain. Mungkin karena kita bangga, mungkin karena kita ada orang datang ke rumah kita lalu kemudian dalam hatinya ada hasud, dan kita sedang tidak dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana mengobati yang fenomena sakit karena ain ini? Yang pertama adalah dengan meruqyahnya, ya, meruqyahnya, yaitu tadi yang seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yashfik Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian kita bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, kul falaq, kul binas. Nah, ada lagi, kalau dengan cara itu masih belum ditemukan, kita bisa juga mencari apa penyebabnya, kapan dia mulai sakitnya. Boleh jadi kita akan ketemu, oh ternyata bayi ini sakit setelah dijenguk oleh neneknya, ya. Neneknya kita minta untuk berwudu, lalu air wudunya ditampung, lalu dibasuhkan kepada si bayi yang sakit atau yang nangis terus. Kita sering menyebutnya karena sawan, gitu kan, seperti itu. Nanti air ini bisa dipakaikan kemudian dibasuhkan pada anak ini, dan insya Allah sembuh, sebagaimana hadis kisahnya Sahal bin Hunayf, ya. Ini sahih, bagaimana Rasulullah SAW menyarankan agar yang ainnya, yang melihat Sahal terjatuh ini, suruh berwudu, lalu kemudian air wudunya ditampung, lalu dimandikan ke orang yang sakit dan sembuh dengan seketika. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ini juga belum sembuh, maka perlu minta pertolongan pada peruqyah. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa ditularkan atau diajarkan oleh peruqyah yang sudah berpengalaman. Ini penyakitnya bagaimana, karena bisa panjang, ya, bisa berdurasi yang cukup lama untuk penyembuhan ain ini. Apalagi kalau ainnya terjadi pada fisik yang sudah pada tingkat medis. Maksudnya begini, awal dari sakitnya adalah karena ain, karena dipuji orang, karena dipuji berlebihan, karena dia bangga diri dengan kesehatan tubuhnya. Tapi kemudian ain ini dipakai oleh setan sampai kemudian ginjalnya rusak, ya, ginjalnya rusak. Misalnya olahragawan, ya, dia bangga dengan olahraganya yang tertib, dia bangga dengan kesehatannya, dan dia lupa bahwa kesehatannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang muji, dia malah bangga. Setan memanfaatkan momentum itu dan masuk ke dalam tubuhnya, lalu merusak ginjalnya. Nah, saat ginjalnya sudah rusak, nah ini medis
berperan. Jadi kalau namanya penyakit ain ini bukan berarti oh ini kena ain kamu jangan pergi ke dokter, enggak, harus bergabung bersama. Jadi kita tidak tahu penyakit kankernya ini karena ain, penyakit epilepsinya mungkin juga awalnya karena ain, kanker darahnya mungkin awalnya karena ain, lalu kemudian muncul fenomena atau tanda-tanda medis, maka medis tetap dikerjakan, kemudian doa-doa dan ruqyah syar'iyah untuk menghilangkan ain juga perlu, karena ain ini ada intervensi setan dari bangsa jin yang memanfaatkan momentum hasud, momentum bangga diri, baik dari dirinya ataupun dipuji oleh orang lain, atau ada hasud dari orang lain. Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan paparan ini memberikan sedikit gambaran kepada kita bahwa kadang ada penyakit yang berada di rumah kita itu penyebabnya adalah hasud dari anggota rumah tangga itu sendiri, atau bangga diri, ya, membangga atau ujub, kebanggaan, takabur dari anggota rumah tangga itu atau dari dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan rumah tangga kita bisa kita bersihkan dari penyakit-penyakit yang model seperti ini. Mari kita terapi jiwa kita agar menjadi jiwa-jiwa yang baik dan setan menjauh dari rumah tangga kita. Dan bila ada yang sudah sakit, maka kita ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan terapi ruqyah karena ain, karena boleh jadi di rumah kita atau sakit yang terjadi pada pada anggota rumah tangga kita karena ain. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya di malam besok hari apa? Selasa. Rabu malam Kamis, insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana ain hasid dari orang luar, ya, ain ujub dari orang luar, bagaimana kita mensiasatinya, termasuk dari bangsa jin dan binatang. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi oleh Allah nikmat sehat dan bahagia dengan barokah Al-Quran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.